Ya, mau direkam. Ya, baik. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi saya dipilih menjadi ketua KK karena nama saya mulai dengan huruf A gitu aja ya. Jadi tugas saya yang pertama ini adalah memperkenalkan kelompok keahlian lah ya, kelompok keahlian konversi energi. Biasanya mahasiswa takut masuk ke konversi energi karena ada mata kuliah rekayasa termal ya Pak Toto ya. Tapi mudah-mudahan setelah hari ini jadi tidak takut gitu. Nah, kalau tidak salah dengar bahwa hari ini itu memperkenalkan topik-topik tugas akhir yang akan ditawarkan ke para mahasiswa. Nah, tentunya topik-topik tugas akhir itu terkait dengan aktivitas sehari-hari masing-masing dosen yang menjadi anggota kelompok keahlian ini, begitu ya. Aktivitasnya apa saja? Bisa penelitian, bisa pengabdian masyarakat. Nah, jadi pada kesempatan pertama ini saya akan memperkenalkan ini anggota KKKE yang merupakan kelompok keahlian yang paling banyak anggotanya, begitu ya. Ada yang senior, ada yang masih sekolah, begitu, ada yang sudah pensiun. Jadi masing-masing mungkin sudah dikenali oleh para mahasiswa ini, kecuali saya mungkin yang jarang muncul. Kemudian ada Mas Ropi, itu sedang sekolah. Ada Pak Isnain juga sedang sekolah. Pak Adrian juga sedang sekolah. Sementara yang hijau itu sudah purna bakti, begitu ya. Nah, yang lain yang hadir hari ini mudah-mudahan akan cukup banyak. Ada Mas Firman, ada Pak Toto, ada Pak Haji Cakim, nanti Pak Yuli juga ada, mudah-mudahan nanti menyusul yang lainnya. Nah, kurang lebih kebanyakan kalau saya amati begitu latar belakang atau topik-topik penelitian yang dilakukan oleh teman-teman di KKKE maupun pengabdian masyarakat itu tidak terlepas dari kondisi energi di Indonesia. Jadi mungkin semua sudah tahu bahwa pemerintah kita, khususnya PLN, sebagai satu-satunya perusahaan negara untuk pembangkit listrik itu bercita-cita untuk mengurangi atau sama sekali bebas dari emisi karbon di 2060. Ya, di 2060. Kalau 2060 itu saya udah nggak tahu di mana begitu ya. Jadi yang masih tinggal itu Pak Firman dan kawan-kawan mungkin. Tapi secara ambisius mereka menetapkan di 2060 itu mereka tidak lagi menggunakan batu bara begitu ya. Nah, mari kita lihat begitu kalau menurut Pak Yuli di tahun 2060 itu kebutuhan listrik kita kira-kira 230 gigawatt ya kalau nggak salah Pak Yuli, 230 atau 280 saya tidak hafal tepatnya, tapi cukup besar kebutuhan listrik pada saat itu. Sementara pembangkit dari sumber energi baru dan terbarukan yang tidak mengemisi karbon atau rendah emisi itu tidak cukup ya. Sebagai contoh, geotermal yang kita kaya raya itu hanya mampu kalau itu pun dipol-polkan gitu ya, dimaksimalkan itu hanya 32 gigawatt keluarannya, sementara kebutuhan kita 230 gitu. Jadi berdasarkan hal tersebut maka KKKE ini ya selain meneliti pembangkit-pembangkit yang berasal dari sumber energi baru dan terbarukan, juga masih bergantung pada pembangkit yang ada, yaitu batu bara gitu. Kita kalau menurut saya sih jangan buru-buru dihabiskan gitu, tapi kita kurangi saja emisinya dengan co-firing begitu ya. Jadi riset utama KKKE itu yang pertama, dan ini saya masih mau mengusulkan ke teman-teman begitu, bahwa ini riset utama yang jadi unggulan kita adalah co-firing. Jadi membakar batu bara di samping atau ditemani dengan biomasa, ditemani dengan hidrogen misalkan untuk PLTD atau PLTG, bisa juga dengan amonia begitu ya.
baik di turbin gas maupun di PLTD. Tapi kalau PLTU batubara itu dengan biomass. Jadi khayalan kita itu ya kita punya lab yang lengkap untuk analisis bahan bakar ya Pak Toto ya. Kemudian lab uap itu berubah, kalau khayalan saya ini berubah menjadi satu simulator power plant begitu. Yang ini baru ide saya, tapi ya itu yang muncul dari hasil saya merangkum apa-apa yang disampaikan oleh teman-teman ini. Nah, di samping itu kita juga masih tetap ya tidak menghilangkan penelitian pembangkit daya dari sumber-sumber energi baru dan terbarukan ya seperti surya, kemudian angin, kemudian geotermal, kemudian laut mungkin juga ya. Kemudian kita tahu bahwa sumber-sumber yang berasal atau pembangkit listrik yang mengandalkan energi terbarukan itu sifatnya berfluktuasi, jadi harus ada pengembangan energi storage, baterai misalkan atau fuel cell. Nah, satu lagi, kalau kita melihat rencana energi mix dari negara-negara maju, itu kita tidak mungkin mengandalkan sepenuhnya pembangkit energi baru dan terbarukan tanpa melakukan konservasi energi. Jadi kita harus mengurangi itu konsumsinya, nggak bisa naik sampai 230 gigawatt seperti itu, tapi kita harus bisa melakukan konservasi energi, ya sehingga mungkin tinggal setengahnya. Dengan demikian itu kebutuhannya bisa dicukupi oleh sumber-sumber energi baru dan terbarukan. Nah, jadi upaya-upaya untuk konservasi energi, peningkatan efisiensi, ya kemudian penggunaan energi buangan itu juga menjadi topik-topik penelitian yang tidak bisa ditinggalkan meskipun tidak utama begitu ya. Nah, selain itu ada bahan bakar bersih, biofuel misalkan ya, kita punya sawit, punya biomass begitu yang bisa kita manfaatkan untuk sumber bahan bakar. Kemudian ya ada sedikit teman yang melaksanakan CO2 emission reduction teknologi seperti CO2 capture ya, yang sedang populer di negara-negara maju juga. Jadi kita boleh membakar sedikit CO2, tapi CO2-nya tidak dilepas ke atmosfer, tapi ditangkap. Nah, kira-kira itu mungkin pengantar dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, ini dosen-dosen dari kelompok konversi energi udah banyak banget yang datang. Gimana nih Bapak-bapak biar tidak terjadi pertumpahan darah? Urut yang hadir duluan saja. Oke. Kalau gitu yang hadir duluan Pak Haji Cakim, nomor 2 Mbak Toto, kemudian Mas BJ. Nah, yang seterusnya silahkan Indrian. Dari yang paling semangat. Ya, silakan Pak Cakim. Pak Haji Cakim. Kok saya? Ya, nomor 1 datang duluan kan. Itu biar nggak ini settingnya suka lama, Pak. Jadi saya duluan aja. Tapi kalau ada mau duluan silahkan. Pak Cakim harus keluar dari kegelapan, Pak Cakim. Gimana? Harus keluar dari kegelapan. Ya, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya tidak ikut penelitian, tapi ikut ke aplikasi apa-apa yang sudah kita pelajari di lab motor bakar. Jadi walaupun dipelajari di lab motor bakar juga berhubungan dengan teman-teman lain. Jadi apa yang saya lakukan sekarang itu adalah berhubungan dengan sustainable agroenergy. Nah, sustainable agroenergy itu berkaitan juga, sangat berkaitan sama energi baru terbarukan. Di situ ada mini hidro PLTM, karena di tempat saya itu mini hidro itu di daerah lereng pegunungan Dieng, itu ada sungainya, tidak ada musim kemarau, jadi saya menekuni di situ. Nah, kalau sudah ada mini hidro, tentunya ada agro. Nah, agro itu mulai dari pertanian, peternakan, itu saya
saya tekuni, dan rupanya lebih banyak ke agronya, dan perlu juga ada mekanisasi dan otomasi, karena kendala yang paling utama di agro itu adalah kendala orang dan kendala cuaca. Nah, bagaimana untuk menjembatani itu? Beberapa TA terdahulu itu sudah memulai drone untuk pertanian. Jadi mulai dari setup drone untuk pertanian dengan menggunakan kit-kit yang ada di luar. Jadi kit-kit itu bisa mengangkat pupuk dan kemudian bisa dioperasikan remote. Tahap kedua adalah drone itu menggunakan trajektori sehingga bisa dioperasikan dari rumah, berangkat dan pulang ke rumah. Berikutnya nanti itu satu pohon, misalkan pohon duren yang tingginya 20 meter, itu bisa disemprot, dikelilingi begitu ya, dikelilingi dengan disemprot oleh drone sehingga pertumbuhannya itu bisa maksimal, karena duren itu bisa berbuah sepanjang waktu. Begitu. Jadi masih ada yang menarik ya di situ. Di samping drone ada hovercraft. Hovercraft juga demikian, karena itu buat pemupukan. Jadi kalau tadi drone itu mupuk dari atas, drone itu mupuk dari bawah. Di samping dia mupuk dari bawah, begitu ya. Misalkan di sawah, itu juga sekalian bisa membuat satu matun. Tahap pertama sudah jalan. Tahap berikutnya ada kendala, nggak tahu kendalanya seperti apa. Mahasiswanya mungkin kurang semangat, seperti itu. Nah, beberapa agro yang lain adalah pemupukan, membuat suatu pupuk ya, pupuknya itu adalah pupuk hayati dengan suatu proses aerob, dan proses aerob itu menggunakan pompanya itu menggunakan PLTS. Terus kemudian yang lain adalah menggunakan PLTS untuk elektrolisa air untuk menampung air hujan. Sementara ini air hujan yang ditampung itu dianalisa lab dan hasilnya sangat baik, jadi bisa digunakan untuk minum dan lain-lain tanpa perlu dimasak lagi. Untuk PLTM sendiri itu sekarang tahapannya adalah suatu simulasi yang mudah dilihat dan bisa didemokan ke mahasiswa begitu ya. Misalkan ada aliran itu akan menyebabkan suatu gaya itu harus ditahan dalam bentuk support atau anchor block. Mungkin juga gaya-gaya itu nanti akan berpengaruh terhadap getaran suatu struktur tersebut. Ya, demikian apa yang bisa saya bimbing untuk proses-proses yang ada atau untuk satu tema yang di agroenergi sistem tersebut. Demikian Pak Ari. Ya, terima kasih Pak Jakim. Silakan yang berikutnya Pak Toto. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para bapak-bapak dan para mahasiswa terutama, saya berkesempatan untuk presentasi. Saya presentasikan. Mana ya? Ya, Assalamualaikum Pak Fauzi. Tadi protes di WAG nggak disapa, sekarang baru disapa. Ya. Terlalu banyak yang di. Nah, oke, silakan. Jadi slideshow, Pak. Jadi saya akan mempresentasikan satu root ya, satu akar penelitian di KK Konversi Energi yang ini bukan hanya saya, tetapi salah satunya saya, kemudian ada Pak Panji, terus bapak-bapak yang lain yang ya. Ini salah satu cabang yang sedang ditekuni di KK Konversi Energi adalah penelitian menuju energi berkelanjutan. Itu tadi sudah
dicanangkan oleh Pak Ari itu adalah isu utama dari KKKE. Nah, kemudian yang akan saya presentasikan adalah pengembangan bahan bakar alternatif sebagai energi baru atau terbarukan untuk sistem pembangkit daya dalam rangka pencapaian kebijakan energi nasional. Jadi ini pesta besarnya ini ya. Nah, penelitiannya tentunya terdiri dari kegiatan-kegiatan yang banyak. Nanti kalau mahasiswa tertarik, maka silahkan ke bagian-bagian itu ya. Jadi kalau saya buat skemanya, ya, yang pertama adalah national energy demand. Jadi kebutuhan energi secara nasional di Indonesia, ya, itu ada kegiatan penelitian tentang mapping tentang persebaran dan kapasitas sumber energi atau bahan bakar terutama ya, dan pemakaian bahan bakar. Ya. Jadi ini skopnya adalah bahan bakar. Jadi mapping tentang persebaran dan kapasitas sumber energi bahan bakar dan pemakaian bahan bakar. Kemudian yang kedua adalah modeling ya. Modeling ini adalah pengembangan model pengelolaan energi nasional untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan kebijakan energi nasional. Nah, di topik ini tentunya akan dipelajari perkembangan kebutuhan energi dan kebijakan energi nasional. Jadi plus minusnya ini dengan pemerintahan juga ya. Nah, berdasarkan itu, maka kalau arahnya ke bahan bakar, kita melihat raw material. Ya. Raw material yang ada itu adalah batu bara muda, limbah biomasa, kemudian municipal solid waste atau sampah kota, kemudian dan bahan baku lainnya. Ya, ini banyak lagi ini, tapi ini di luar kegiatan saya. Ya, nah ini kalau dirangkum seperti ini, kemudian raw material ini kalau dijadikan bahan bakar itu perlu pengerjaan atau material conversion. Ya, itu berupa pretreatment, misalnya size reduction, kemudian drying atau pengeringan, terus kemudian proses hidrotermal, kemudian torrefaksi, juga ada pirolisis, gasifikasi. Ya. Nah, kemudian untuk proses ini untuk apa? Untuk mendapatkan material bahan bakar yang siap pakai, yang sudah di-upgrade ya, berupa steam coal, kemudian bahan bakar kalori tinggi, terus ada produk samping juga ya, yaitu pupuk cair, batako dan sebagainya, kemudian bahan bakar gas dan bahan bakar minyak. Ya. Nah, maka kira-kira ini kalau gambaran dasarnya ya. Batu bara muda itu di treatment drying jadi steam coal. Ya. Jadi ini walaupun batu bara itu mau di phase out, tetapi kita punya batu bara banyak. Ya, jadi ini tetap menarik penelitian ini, terutama nanti untuk pemakaian yang clean coal. Ya. Kemudian contohnya lain lagi yaitu limbah biomasa dan municipal solid waste. Itu bisa di pretreatment, drying, kemudian ditorrefaksi menjadi bahan bakar lagi juga berkalori tinggi. Nah, kalau yang ini itu bisa diklaim sebagai yang ramah lingkungan karena siklusnya pendek. Ya. Kemudian ada lagi biomasa, limbah biomasa dan sampah kota itu bisa ditreatment dengan hidrotermal, ya. Kemudian drying, torrefaksi, terus jadi bahan bakar berkalori tinggi juga, ya. Terus kemudian dari hasil hidrotermal itu ada produk samping, ya, yang sudah Pak Panji dan teman-teman lain
dapatkan itu ada pupuk cair, kemudian ada batako, yang batako itu adalah padatan yang berasal dari padatan yang tidak sebagai bahan bakar, ya. Kemudian limbah biomasa juga bisa ditreatment melalui pirolisis, ya, menjadi bahan bakar minyak maupun bahan bakar gas. Kemudian juga bisa digasifikasi menjadi bahan bakar gas, ya. Nah, kemudian bahan baku lainnya itu juga bisa melalui treatment tersebut, ya. Terbuka juga treatment yang belum kita lakukan sebelumnya, ya. Ini tergantung ke perkembangan zaman, ya. Kemudian dari sini maka ada tujuan-tujuan yang lebih spesifik lagi, ya, yaitu kalau steam coal karena ini ada size reduction maka perlu proses briquetting misalnya, ya. Kemudian ada yang langsung ke pembakaran, ya. Terus kemudian ada lagi energy conversion pada umumnya berupa peralatan industri, power plant, ya. Nah, maka steam coal bisa dibriket terus dijadikan bahan bakar berkalori tinggi untuk tungku bahan bakar padat. Tungku bahan bakar padat itu ada 3 jenis, ya, di dunia ini yang sekarang berkembang, yaitu fixed bed, suspension burning, dan fluidized bed. Juga bisa steam coal ini bisa langsung, ya, ke tungku tersebut. Terus kemudian kalau yang sederhana itu nggak usah langsung aja begitu dikeringkan langsung dibakar, juga ada tungku-tungku yang bisa memakai tersebut, ya. Kemudian bahan bakar dari selain batu bara yang sudah menjadi bahan bakar berkalori tinggi bisa dipakai juga di tungku-tungku bahan bakar padat, juga di peralatan industri. Kemudian bahan bakar gas, bahan bakar minyak itu bisa juga di power plant maupun peralatan industri, ya. Ya. Lah, itu kira-kira skema atau roadmap tentang penelitian tentang bahan bakar, ya. Di antaranya bahan bakar padat, juga ada bahan bakar minyak dan bahan bakar gas. Itu. Nah, monggo. Jadi saya cukup sekian dulu tentang pengenalan roadmap dari penelitian bahan bakar. Terima kasih, Pak Ari. Ya, terima kasih, Pak Toto. Yang berikutnya langsung aja ini Kang Firman. Kang Firman ini juga mewakili Pak Prihadi mungkin yang berhalangan hadir. Silakan. Pak Yuli atau Pak Fauzi duluan aja, Pak. Monggo, Pak. Itu ada Pak Yuli, Pak Fauzi. Kalau menurut absensi saya, Kang Firman dulu yang muncul. Silakan, Kang Firman. Iya, Pak. Saya harus nurut saja, Pak. Iya, bentar, Pak. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Ini saya izinkan saya untuk men-share sedikit beberapa penelitian yang sedang dan akan saya lanjutkan juga pada tahun ini, dan nanti yang menjadi bimbingan saya mungkin akan mengerjakan ini. Mungkin tidak 2019 mungkin tidak terlalu asing dengan gambar sebelah kiri. Ini saya pernah buat, Pak, supaya ada yang kenal gitu, karena ini pertama kali saya menjadi pembimbing utama. Jadi saya kemarin sempat sharing informasi ke M19 dengan kartun supaya lebih menarik gitu ceritanya. Tapi ini jadi multiverse. Iya, Pak, multiverse katanya. Jadi multi, ngerjainnya macam-macam gitu, Pak, ceritanya. Ya, mungkin tadi latar belakangnya sudah lengkap sama Pak Ari, ya, diceritakan tentang energi dan lain sebagainya, tapi fokus saya adalah di non carbon fuel, ya. Jadi seperti Pak Ari tadi sebutkan bahwa targetnya adalah penurunan CO2, jadi salah satu yang memungkinkan adalah tentu non carbon fuel atau bahan bakar yang tidak mengandung karbon. Tapi
di lain pihak tadi Pak Ari juga sudah cerita bahwa tidak bisa langsung semuanya dikonversikan, akan dikombinasikan dengan berbagai macam teknologi yang ada gitu. Nah, di sini saya berkaitan dengan hidrogen dan amonia itu membaginya mungkin dua, produksi dan utilisasinya atau penggunaan kedua non-carbon fuel ini. Nah, jadi mungkin singkatnya saya hanya membuat 2 slide yang merangkum semuanya. Untuk pembuatan hidrogen atau produksi hidrogen, semester ini saya kebetulan ada topik untuk melakukan produksi hidrogen dari biomasa melalui proses chemical looping yang mengutilisasi metal oxide gitu ya. Mungkin di tahun-tahun pertama tidak langsung membuat prosesnya, tapi hanya melihat simulasi atau analisis hidrodinamik dari proses yang berjalan di dalam reaktor chemical looping ini. Ini kebetulan bekerja sama dengan beberapa lembaga di Indonesia, BRIN, kemudian juga di Jepang ada beberapa, dan kita coba mengambil sedikit peran di penelitian besar tersebut. Nah, ini saya tambahkan sedikit kata-kata. SIM itu berupa simulasi, X itu eksperimen. Jadi ini akan ada simulasi dan eksperimen di dalamnya. Kemudian berkaitan juga masih dengan non-carbon fuel, kita juga akan membuat, kebetulan ini alatnya sudah ada di lab tapi belum dicoba, akan mencoba untuk melihat fenomena pembakaran pada non-carbon fuel. Ini juga merupakan eksperimen dan juga simulasi. Eksperimennya tentu dengan pembakaran yang tentu ini lumayan berbahaya, jadi kita lakukan tidak langsung dengan bahan bakar yang kita inginkan, tentu kita bertahap ya. Jadi akan kita lakukan dengan sangat hati-hati dan sedikit demi sedikit melalui proses yang ada, dan sambil juga kita develop alat-alat dan alat analisis yang mungkin belum sepenuhnya terkumpul. Nah, sebelah kanan bawah ini merupakan sebenarnya mungkin nanti di akhir ada fotonya. Minggu lalu beberapa orang dari KKKE termasuk Pak Ari, Pak Iman, Pak Putro, dan Pak Gia, dan yang terlibat di dalamnya itu Pak Made juga, Pak Prihadi juga, itu terlibat di co-firing hidrogen di PLTDG Pesanggaran Bali ya. Nah, di dalam situ kami menyadari bahwa simulasi atau studi ini tidak berhenti hanya di pekerjaan industri saja, tapi harus dilanjutkan dengan studi selanjutnya. Nah, oleh sebab itu kita akan mulai mendalami simulasi nanti tentu dengan bimbingan juga dari Pak Iman dan bapak-bapak lainnya untuk simulasi pembakaran di internal combustion engine untuk power cycle dengan simulasi untuk co-firing hidrogen. Nah, selain itu di sebelah kiri ini bidang yang sudah lama saya tekuni, yaitu sistem simulation ya. Jadi beberapa siklus gitu kita simulasikan kombinasinya terintegrasi bagaimana, karena jika teman-teman tahu itu amonia itu tidak bisa langsung dibakar kalau ingin energinya tinggi, tapi dia harus didekomposisi menjadi hidrogen terlebih dahulu, dan itu memerlukan energi. Nah, energi tersebut diambil dari mana supaya siklus atau sistemnya itu tetap efisien? Nah, kita simulasikan melalui software yang bernama ASPENTEC. Nah, kebetulan ANSYS seperti kita ketahui, ANSYS Fluent, Forte, ANSYS Chemkin, FTMD punya lisensinya, dan ASPENTEC juga alhamdulillah kami juga ada lisensinya, dan OpenFOAM ini juga salah satu CFD yang open source. Jadi secara software itu kita sebenarnya sudah ada potensinya, tinggal dikerjakan saja. Itu topik utamanya, dan ada beberapa topik lainnya. Adalah sebelah kiri ini adalah yang berkaitan, tadi Pak Ari sempat menyinggung sedikit tentang CO2 ya. Jadi sebelah atas ini saya dan Pak Prihadi 2 tahun terakhir mengerjakan penangkapan CO2 di pabrik semen menggunakan kalsium looping yang bahan bakunya juga diambil dari kalsium karbonat atau batu kapur ya gitu. Jadi kami melihat melihat efek atau proses penangkapan karbon, penambahan unsur C di dalam kalsium karbonatnya di dalam ruang reaksi sederhana furnace tube ini, dan kami lihat nanti analisisnya melalui XRD dan lain sebagainya untuk melihat reaksinya seperti apa. Di bagian bawah ini sebenarnya masih ide saja, itu bagaimana sebenarnya CO2 itu ditangkap
tapi tidak dalam bentuk gas, karena kalau dalam bentuk gas itu penyimpanan juga agak sulit ya, walaupun ada IOR dan lain sebagainya itu menyisakan permasalahan. Nah, idenya adalah gimana kalau CO2-nya itu adalah difiksasi saja menjadi padatan gitu. Ini masih tahap akademik sekali dan belum ada ranah industrinya, itu belum sampai sana gitu. Berbeda dengan penangkapan karbon yang sudah ada mungkinnya dengan amin dan lain sebagainya, itu sudah develop gitu. Ini baru sekedar ide saja dan mungkin akan kita coba sedikit kita mulai. Nah, sebelah kanan ini juga sebenarnya masih ide, mungkin nanti Pak Fauzi bisa menambahkan. Ini adalah simulasi dinamik power plant yang berkaitan juga sebenarnya dengan adanya kenaikan renewable energy di dalam grid, sehingga mau nggak mau power plant yang ada itu harus lebih dinamis lagi untuk menanggulangi intermittency atau ketidakstabilan dari renewable energy. Nah, harus bagaimana itu biasanya ada 3 yang disebut sebagai flexibility dari power plant, yaitu lower minimum load, faster ramp up, dan quick startup gitu. Nah, untuk melihat seperti itu secara simulasi itu dibutuhkan power plant dynamic simulation yang juga bisa dilakukan oleh Aspen. Tapi sampai sekarang kita juga masih belajar bagaimana melakukannya gitu sebenarnya. Nah, itu singkat beberapa topik yang sedang akan dijalani yang berkaitan dengan saya. Kemudian ini sharing sedikit mungkin titipan dari Pak Ari dan Bapak-bapak yang lain. Ini adalah sedikit foto tentang dari minggu lalu ya, dan oleh-olehnya adalah kita positif semua. Ya, begitu aja Pak Ari, singkat saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Firman BJ. Yang berikutnya Pak Yuli. Silakan Pak Yuli. Terima kasih Pak Ari, Pak Ibu, dan para mahasiswa. Selamat pagi semuanya. Saya akan share screen peta jalan penelitian saya. Mudah-mudahan sudah muncul ya. Sudah, tinggal di slideshow Pak Yuli. Ya, baik Pak. Slideshow. Apakah sudah muncul Pak Ari slideshow-nya? Ya, cuman kayaknya tidak normal. Ini BJ yang bisa normalin ini. Ini slideshow di Zoom kalau nggak salah, jadi tidak full layarnya. Ya, swap presenter view. Ya, itu. Atau duplicate. Nah, ya. Sudah. Baik. Sudah ya Pak Ari? Ya, sudah. Menyambung dari yang Pak Ari sampaikan tadi, di bidang intinya saya di renewable energy dan energy conservation. Yang pertama di bidang teknologi energi surya. Kami sudah beberapa tahun mengembangkan sistem pendingin termosifon untuk floating PV, karena floating PV ini di Indonesia nampaknya masa depannya bagus. Kita punya banyak waduk, situ, bendungan, lalu kita punya cukup banyak pantai yang gelombangnya tenang, sehingga cocok untuk dibangun floating PV. Dan beberapa investor sudah menyampaikan rencananya, seperti di Cirata itu 145 megawatt peak, lalu Medco pernah juga menyampaikan rencananya 600 megawatt peak di Pulau Bulan, di daerah dekat Sumatera sana ya, untuk membangun floating PV. Nah, kami mengembangkan sistem pendingin termosifon. Ini tidak membutuhkan energi tambahan ke dalam sistem, karena fluidanya bergerak secara natural akibat perbedaan densitas berat jenis, karena adanya temperatur tinggi di bagian PV. Temperatur tinggi di PV ini menjadi penyakit PV berbasis silikon. Efisiensi konversi energinya akan turun kalau temperaturnya naik. Oleh karena itu, perlu pendinginan. Nah, dengan cara ini tidak perlu energi masukan, tentu akan meningkatkan performance secara keseluruhan. Yang sekarang sudah dilakukan adalah sampai kita modifikasi termosifonnya. Ini hasil 1 tahun yang lalu ini bisa meningkatkan efisiensi, meningkatkan perolehan daya sampai 10%.
10% itu besar kalau untuk ukuran power plant. Hanya ini kelemahannya reservoirnya masih di atas. Yang sekarang kami lakukan ini akan diturunkan gitu supaya tidak membuat shading pada PV. Ini kami bekerja sama dengan Indonesia Power di Saguling untuk pengujiannya dan sudah ada beberapa paper yang dihasilkan dari sini. Jadi cita-citanya ke depan bikin startup. Kan Pak Toto juga ingin bikin perusahaan tadi ya. Kami juga ingin punya startup ke depan di area ini gitu ya. Cita-citanya seperti itu. Jadi kalau sekarang belum masuk pada produk, baru di teknologi yang sedang terus dikembangkan. Jadi masih ada beberapa topik-topik yang bisa dikerjakan di sini. Kemarin Pak Fauzi juga mahasiswanya ada yang saya bimbing juga untuk topik ini. Lalu dengan Pak Kia juga riset bareng di area ini ya, sistem pendingin termosifon. Dan dalam pemikiran saya masih ada beberapa sistem pendingin lain yang menarik untuk dicoba, seperti menggunakan heat pipe, namanya pulse cooling gitulah, semacam ini ya. Itu menarik juga untuk dicoba. Intinya mendinginkan fotovoltaik supaya efisiensinya naik. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, angin. Angin Indonesia tadi untuk surya cukup merata potensinya. Sabang sampai Merauke termasuk tinggi di kita. Meskipun bukan yang tertinggi. Dengan Australia kita masih kalah. Tapi cukup merata. Untuk angin, potensinya tidak merata. Ada daerah yang kecepatan anginnya tinggi dan frekuensinya cukup baik. Ada juga secara umum tidak tinggi. Oleh karena itu, kami mencoba mendesain wind turbine yang baik bekerja pada kecepatan angin yang menengah atau agak rendah. Ya. Yang mungkin dengan wind turbine tipe ini, aplikasinya bisa lebih luas dibandingkan konvensional horizontal axis wind turbine. Yang dilirik adalah model-model vertical axis wind turbine, Savonius, tapi dilakukan modifikasi. Ada modifikasi bentuk sudu, bisa dipuntir. Yang sedang jalan modifikasi kami berikan augmented valve. Jadi ada lubang-lubang kecil di sini itu untuk mengurangi drag yang sifatnya negatif. Savonius ini kan bekerja berbasiskan gaya drag. Tapi dampaknya ada juga drag negatif yang menahan putaran dia. Nah, dibuat katup yang secara otomatis dia akan membuka saat memunggungi begini sehingga drag negatifnya bisa dikurangi. Di Lab Renewable ada wind tunnel kecil yang bisa digunakan untuk pengujian Savonius wind turbine ini. Untuk pengujian lapangannya bisa di atap gedung, beberapa atap gedung di kita cukup tinggi kecepatannya. Dulu biasanya di PAU, sekarang sedang renovasi, kita sedang mencari atap-atap yang lain untuk digunakan eksperimen. Cita-citanya juga sama, ingin punya startup di bidang wind turbine untuk kecepatan angin menengah ke agak rendah begitu. Ya. Juga akan coba kita kombinasikan tahun ini beberapa tipe vertical axis seperti Savonius dengan Darius, Savonius dengan tipe H, dengan tujuan supaya tentang tip speed ratio-nya lebih lebar dibandingkan kalau Savonius tunggal. Jadi Savonius dimodifikasi tambah tipe-tipe yang lain dikombinasikan supaya rentang kerjanya lebih lebar dan efisiensi konversi energinya lebih tinggi. Nah, ini di bidang wind turbine. Kemudian juga ini kerjasama dengan para dosen di kimia dan di teknik kimia. Di Lab Renewable ada mesin ekstraksi untuk biji-biji tumbuhan. Kita menghasilkan menghasilkan biofuel dari beberapa tanaman seperti yang cukup bagus biji nyamplung. Ini sudah diteliti beberapa kali, potensinya bagus dan sifat-sifatnya juga baik. Kemudian terbaru itu memanfaatkan ampas kopi menjadi biodiesel, biochar atau karbon aktif. Ini juga diteliti. Jadi tidak hanya menjadi biodiesel. Kalau biodiesel dari ampas kopi itu tentu sangat kecil rendemennya.
tapi bisa digunakan untuk biochar atau karbon aktif yang manfaat ekonominya lebih tinggi. Jadi ini juga sedang dilakukan ya, ke arah biofuel ataupun ke arah pemanfaatan lainnya ya, biomasa. Kemudian ada juga yang kami lakukan di bidang refrigerasi dan pengondisian udara. Jadi seperti Pak Bije tadi ya, tangannya masih banyak ini, mengerjakannya macam-macam. Kalau sama Pak Ari diminta fokus, nah ini belum bisa fokus, jadi masih ramai yang dilakukan. Di refrigerasi pengondisian udara ini yang sedang jalan, ini ada contohnya di bawah ini untuk upaya konservasi energi di bangunan. Jadi AC itu mengkonsumsi energi sampai 60% pada bangunan. Maka upaya-upaya untuk mengurangi energi pada AC cukup penting. Ini yang sedang kami lakukan kerjasama dengan Bu Dewi Larasati di arsitektur. Ada bangunan eksperimental di Tegal, bentuknya apartemen itu, lalu di atasnya itu dipasang fotovoltaik. Maka dia akan memberikan shading pada bangunan sehingga beban termalnya turun. Nah, kita sedang meneliti efeknya bagaimana, seberapa besar sih pemasangan rooftop PV di atas itu juga bisa berperan pada penurunan beban termal pada gedung. Ya. Itu yang sedang berjalan. Lalu cold storage ini juga sedang jalan. Kami mencoba membuat beberapa bahan baru, bukan hanya es ya, bahan baru, bahan yang bisa berubah fasa, phase change material, untuk mengawetkan produk-produk perikanan. Lalu yang paling baru ada request juga untuk mendalami bidang control atmosfer untuk cold storage ini. Jadi tidak hanya dikendalikan temperaturnya, tapi juga kelembabannya, tapi juga gas etilennya, lalu CO2-nya dan O2-nya itu dianggap lebih baik dalam mengawetkan produk-produk pertanian. Ini juga menarik supaya kita bisa membantu masyarakat di bidang pengawetan, preservasi dari produk-produk pertanian. Baik, itu Pak Ari yang bisa sampaikan. Terima kasih Pak Ari. Ya, terima kasih banyak Pak Yuli. Yang berikutnya Pak Fauzi, silakan Pak Fauzi. Setelah Pak Fauzi, Pak Trius. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Fauzi. Terima kasih Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kosak juga ini. Oh, masa sih? Enggak apa-apa Pak Ari. Oke. Tadi sebenarnya saya udah ada Pak Ari, cuman nggak nyapa, jadi diam-diam aja dengerin Pak Bu Indri dengan Pak Ari bicara. Untuk perkenalan kemarin itu saya sempat lihat video saya lagi yang di Reels-nya Instagram FTMD dan kelihatannya masih relevan untuk sekarang. Jadi saya sebenarnya menyarankan para mahasiswa untuk melihat lagi video-video kita ya, bukan hanya saya tapi dari teman-teman yang lain, dan kelihatannya kalau saya lihat beberapa yang sudah ada itu masih cukup relevan gitu ya. Jadi daripada kita 24 staff dari KKKE bicara di sini dalam 2 jam kayaknya nggak akan cukup. Nah, jadi sebaiknya teman-teman atau teman-teman ya adik-adik mahasiswa bisa melihat lagi reels yang ada di Instagram FTMD. Nah, tapi saya ada beberapa yang ingin saya kenapa? Ada yang saya ingin share sedikit, yaitu mengenai beberapa judul TA yang sudah saya lakukan, malah saya ngelihatnya yang sebelumnya gitu ya, bukan yang akan. Sudah kelihatan nih? Sudah, Pak Fauzi, silakan. Ya, makasih. Jadi ini adalah beberapa judul tugas akhir mahasiswa yang sudah dan lagi dikerjakan ya. Di awal-awal ini adalah yang kira-kira minggu depan itu akan sidang ya, siapa namanya, Fauzan namanya. Dia melakukan feasibility study untuk menggunakan Savonius wind turbine untuk MRT. Jadi dengan pergerakan MRT ada angin yang terbentuk dan kemudian diukur ininya ya, kecepatan anginnya, kemudian dilakukan simulasi baik untuk Savonius turbinnya maupun untuk kereta apinya, dan kita bisa melihat berapa kira-kira yang dibutuhkan untuk sebuah MRT yang dilihat gitu ya, karena ada segmen MRT tertentu yang kita lihat. Ini salah satu judul tugas akhir yang lagi dikerjakan dan akan diseminar atau akan disidangkan minggu depan. Ini yang kedua, ini adalah tentang wind turbine, tetapi yang sangat berbeda.
Jadi adalah vortex bladeless wind turbine. Jadi tidak ada turbinnya, tidak ada bilahnya ya, tetapi dia menggunakan fenomena vortex sehingga menghasilkan getaran pada tiangnya dan kemudian bisa menghasilkan energi. Ini simulasinya jalan nggak ya? Ini seperti ini. Jadi kita melakukan CFD secara dinamik untuk melihat bagaimana efek dari angin yang bisa menyebabkan tiang turbin angin ini bergerak. Ya, sesuatu yang menurut saya cukup baru dikerjakan di dunia. Simulasinya nggak kelihatan, Pak. Nggak jalan? Enggak. Baru keluar. Oh, telat. Nah, Iya. ini sekali, akan 2 kali. Oke. Klik videonya. Ya, itu yang kedua, ya itu juga akan sidang minggu depan. Yang ketiga ini belum ya, ini belum selesai. Dia melakukan pendinginan terhadap PV tadi yang diceritakan oleh Pak Yuli. Jadi ini sedikit membantu risetnya Pak Yuli untuk melihat seberapa baik kita bisa melakukan pendinginan PV dengan mengubah-ubah saluran aluminium yang di bawahnya. Ini juga mereka juga atau dia yang bersangkutan juga bicara dengan Pak Yuli. Jadi kita memang kadang-kadang melakukan kerjasama antara dosen ya supaya kita bisa saling membantu. Oh ya, untuk saya khususnya sejak 3 tahun terakhir itu saya selalu mengikut sertakan Pak Firman BJ untuk menjadi co-pembimbing ya, jadi supaya lebih ringan pekerjaannya dan Pak Firman juga jadi tahu pekerjaan saya. Siapa tahu nanti ada yang bisa diteruskan oleh Pak Firman kalau nanti saya pensiun ya, kira-kira 8 tahun lagi kok, masih lama, tenang aja. Ya, ini sebenarnya ada simulasinya, tapi saya coba klik tadi tidak jalan juga. Jadi ini mirip-mirip seperti yang Pak Yuli ya tadi kerjakan ini, tapi berbeda. Jadi yang ide saya itu adalah bahwa pada saat turbin angin itu mulai bergerak, dia akan berupa turbin drag ya. Jadi seperti seperti Safnius, maaf. Seperti Safnius. Tapi pada saat dianya sudah berputar cukup cepat, agar performance koefisiennya itu lebih tinggi, maka dia akan berubah menjadi Safnius, terbalik. Dari Safnius berubah menjadi Darius malah. Ya, ini sebenarnya sudah dilakukan sebelum tahun 2010. Kita punya mekanisme yang berbeda dengan tipe Y pada waktu itu, sekarang dikembangkan lagi dengan tipe yang berbeda dan terus terang sebenarnya ini ada yang saya coba untuk patenkan, jadi tolong jangan cerita-cerita dulu mengenai ini. Tapi intinya adalah ada perubahan dari tipe Safnius menjadi tipe Darius pada saat kecepatan anginnya lebih tinggi. Ya, ini juga salah satu yang kita lakukan dengan Pak Firman ini tadi sudah ceritakan ya mengenai ramping rate dari PLTU. Kita juga melihat sebuah PLTU dan melihat bagaimana efeknya pada saat dia mulai. Nah, salah satu yang mungkin kita ingin lakukan adalah kita menggunakan penyimpan energi termal. Jadi pada saat dianya mau mulai lagi itu tidak perlu membutuhkan energi yang cukup besar dan waktu yang lebih lama karena ada penyimpan energi yang kita gunakan pada saat PLTU-nya shutting down atau cooling down. Tadi sedikit disampaikan oleh Pak Firman juga. Ini adalah pemanfaatan amonia sebagai penyimpan hidrogen yang diaplikasikan pada siklus Toshiba. Nah, siklus Toshiba ini sudah pernah kita analisis juga ya beberapa tahun lalu lah. Nah, kemudian mahasiswa ini Muhammad Awan mencoba menggunakan potensi amonia ini sebagai penyimpan hidrogennya. Kita lakukan ini menggunakan simulasi juga. Jadi kalau kita lihat sebenarnya beberapa tugas akhir yang dilakukan 3 tahun terakhir itu memang banyak simulasinya. Karena apa ya? Karena ada COVID gitu ya. Beberapa yang saya ingin buat ya seperti yang tadi yang dari Safnius berubah jadi Darius itu tidak bisa dilakukan karena ya labnya tutup terus gitu ya, nggak bisa kita buat. Jadi kalau nanti sudah COVID sudah dianggap sudah selesai, mungkin beberapa akan kita realisasikan dan kita buat. Ini beberapa judul TA mahasiswa tahun 2017 tentang analisis termodinamika dan ekonomi pemanfaatan cairan ionik pada siklus Kalina 34 di lapangan panas bumi Lahendong. Jadi kalau kita lihat sebenarnya banyak penelitian saya itu mengenai panas bumi dan
turbin angin sebenarnya. Ya, dan salah satu yang kita pengen lihat itu adalah penggunaan siklus Kalina untuk mendapatkan efisiensi yang lebih tinggi pada PLTP yang bertemperatur rendah. Kemudian ini yang tadi ya yang diteruskan oleh mahasiswa sekarang, yaitu nomor 2, analisis termodinamika dan ekonomi pada siklus Toshiba dengan pembakaran hidrogen dan udara. Nomor 3, perancangan sistem insulasi pada penyimpan energi termal pada pembangkit daya hibrida panas bumi dan surya di Ulumbu. Ini juga terusan dari tugas akhir yang sebelumnya. Nomor 4, performance comparison between ground source heat pump and air source heat pump system. Ini untuk melihat apakah kita bisa menggunakan panas dari bumi untuk melakukan pendinginan atau pemanasan dari suatu gedung. Kemudian ini mahasiswa tahun 2016 ya, analisis termodinamika dan ekonomi 2 generasi siklus Kalina sebagai bottoming cycle pada pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kemudian analisis penambahan mekanisme kopling pada turbin kombinasi Salvinus-Darius. Ini yang mirip-mirip yang tadi gitu ya, kita melihat bagaimana melakukan kombinasi Salvinus dan Darius supaya pada kecepatan rendah Salvinus yang bergerak, pada kecepatan tinggi Darius yang berfungsi. Nomor 3, studi pemanfaatan gelontoran garam pada siklus Kalina juga ya. Kalau lihatnya, kalau Anda lihat ya banyak sekali siklus Kalina yang dijadikan TA, karena ini merupakan, kami lihat bahwa setelah siklus-siklus yang biasa digunakan di PLTP, kemudian ORC, nah kemudian diharapkan siklus Kalina yang akan berikutnya akan menjadi hot topic lah ya untuk PLTP yang ada di dunia. Yang terakhir, perancangan turbin angin pipa melayang untuk daerah tertinggal, terpencil, dan terdepan di Indonesia. Ini kita mencoba turbin angin yang sangat murah sekali, ya, yang bisa kita buat, kemudian kita bisa serahkan kepada penduduk di daerah 3T ini oleh Reza Zikri. Itu mungkin yang 3 tahun terakhir, dan sekali lagi saya harapkan adik-adik untuk melihat video di Reels ya di Instagram FTMD, karena informasinya menurut saya masih sangat up to date dan bisa digunakan. Dan kalau ada yang ingin mau mendengarkan atau melihat beberapa info profil saya yang pernah saya lakukan, itu silakan hubungi dengan via MS Teams ya, jadi gampang mencarinya kalau pakai MS Teams. Nanti coba saya kirimkan beberapa. Kalau mau malah saya punya daftar tugas akhir yang pernah dilakukan oleh saya, jadi kita bisa lihat dari situ informasi-informasi yang pernah dilakukan dan nanti mendesain tugas akhir yang akan dilakukan di tahun-tahun berikutnya. Itu saja dari saya, Pak Ari. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Fauzi. Yang berikutnya Pak Trius, silakan Pak Trius. Setelah Pak Trius ada Pak Jonet, ada Pak Nengah, ada Pak Nathanael. Silakan Pak Trius. Ya, baik Pak Ari, terima kasih waktunya. Saya sebentar saja karena gilirannya masih banyak ini ya. Baik. Ada, kenapa ini kok malah ke sini? Hati-hati ngekliknya. Kok nggak keluar? Yang PowerPoint di sebelahnya yang diketik, Pak. Sudah, Mas. Tapi kok malah jadi begini? Kayaknya komputer saya ini, Mas. Di stop share dulu. Kemudian share screen, PowerPoint, share. Nah, sudah kelihatan? Sudah. Ini nggak mau, agak lambat. Oke. Jadi perkenalkan, saya Trius Wijayanto Zainuri, saya di Lab Motor Bakar dan Sistem Propulsi bersama Pak Cakim dan Pak Arif Haryanto. Kami tinggal bertiga ya di lab. Nah, kami tetap konsisten walaupun katanya motor bakar ini sedang sunset karena untuk transportasi banyak akan digantikan oleh listrik. Tapi kenyataannya di Amerika balik lagi karena air terbatas, listrik jatah, akhirnya orang balik lagi pakai bensin juga gitu ya. Jadi nggak tahu apakah memang benar suatu saat akan switching secara total ke baterai. Tapi setidaknya yang mesin-mesin besar seperti di kapal dan sebagainya pasti akan tetap menggunakan motor bakar dengan pemanfaatan bahan bakar.
Bidang yang saya geluti sederhana saja, cuman bahan bakar dan pembakaran, pelumas dan pelumasan, serta perawatan mesin yang terkait dengan motor bakar torak dan turbin gas. Jadi ada beberapa topik tugas akhir yang skopnya saya bagi menjadi 4, yaitu studi literatur, contohnya adalah tren adanya isu regulasi emisi yang kemudian berpengaruh kemana-mana, termasuk ke bahan bakar. Kita baru sampai di Euro 4, masih di luar sudah sampai Euro 6. Tentu banyak persiapan yang harus dilakukan, termasuk spesifikasi bahan bakar harus diubah menjadi seperti apa. Kemudian karena mengejar regulasi emisi, teknologi mesin berubah. Seperti sekarang mesin kendaraan condong kecil-kecil cc-nya, tapi menggunakan turbocharger. Nah, hal-hal seperti itu tentu bisa kita siapkan dari awal untuk antisipasi di depan. Ya. Kemudian masalah simulasi ini juga berkaitan dengan semua bidang tadi, entah itu pembakaran, misalkan mencari optimasi timing ignition kalau di bensin ketika bahan bakarnya berubah. Contohnya misalnya isu sekarang yang terjadi, banyak orang yang ingin pindah ke Pertalite karena disparitas harga terhadap Pertamax-nya cukup tinggi, 4.500. Sehingga kalau mengisi full tank bagi mobil itu sangat terasa, maka banyak orang ingin mengubah engine map yang ada di dalam, terutama timingnya, supaya bisa menggunakan bahan bakar yang murah tadi, gitu ya. Nah, itu tentu kita juga bisa melakukan dengan simulasi. Atau misalnya rencana Pertamina akan meluncurkan bahan bakar bensin yang mengandung metanol dan etanol, ya, atau A20. Itu juga awalnya harus kita simulasikan dulu. Juga rencana untuk menggunakan E5 walaupun itu tidak stabil, ya. Banyak orang yang menyarankan jangan E5, harus langsung ke E10. Tapi tentu kita bisa membuktikan juga dengan software analisis benar enggak bahwa E5 itu tidak stabil. Kemudian pengujian, cuman sayangnya saya tidak bisa melakukan pengujian di lab motor bakar ITB karena satu di sana unitnya terbatas dan itu lebih banyak ditujukan untuk pendidikan. Tapi ada lab lain yang lebih modern, lebih canggih, tersertifikasi yang kita bisa pakai. Itu antara lain adalah untuk penerapan metode, contoh bagaimana kita menjalankan pengujian untuk intake valve deposit dengan mesin yang standar, artinya kita harus beli mesin dari Amerika, Ford engine 2300, kemudian dipasangkan di dyno. Tahapannya harus seperti apa, itu bukan hal yang mudah, karena mesinnya pasti juga harus direkondisi karena buatannya sudah tahun 1983. Juga ketika kita harus menguji injektor cleanliness di diesel, kita harus menggunakan CEC F98, mesinnya Peugeot DW10, mesinnya nggak pernah masuk di sini. Itu menjadi salah satu constraint tersendiri, terutama ketika temperatur keluaran dari kompresor turbocharger harus diturunkan 100 derajat Celcius dalam waktu singkat, karena dan akibatnya adalah terjadi kondensasi uap air dari udara karena udara kita lembab, kemudian masuk ke ruang bakar dan akhirnya gasketnya jebol, pistonnya rusak dan sebagainya. Jadi perlu trik-trik khusus, perlu modifikasi khusus. Tapi kita juga terbuka kesempatan untuk membuat metode yang lebih praktis. Contoh misalnya kalau kita run ASTM D6201 itu butuh 100 jam, dengan Ford engine biaya sekitar 2,5 juta per jam, sudah 250 juta. Ya. Nah, kita bisa sebetulnya menggunakan sepeda motor, tapi sepeda motornya harus dipilih. Dalam hal ini biasanya adalah Honda Vario 125 cc. Kita biarkan saja dia jalan 60 jam, toh kita dapat membedakan juga antara bahan bakar yang memiliki kemampuan deterjensi bagus dan tidak, gitu ya. Demikian juga untuk diesel. Kita juga bisa menggunakan mobil biasa saja diesel, kita stasionerkan 8 jam hidup, 4 jam mati, total 44 jam, kita bisa juga mengukur perubahan power yang terjadi. Nah, itu contoh pengembangan metode-metode yang praktis, yang kadang diperlukan. Contoh misalnya ketika tender aditif, pesertanya banyak, nggak mungkin kita menggunakan standar yang letter luck karena waktu pengujiannya menjadi panjang, sehingga mungkin proses tertentunya bisa berbulan-bulan.
Kemudian perancangan ini juga bisa kita lakukan. Turbin gas selama ini sempat dibuat oleh anak-anak, tetapi terhenti karena terakhir adalah dayanya kecil sekali, jadi belum berhasil. Ada ide untuk membeli turbin gas yang sudah proven, yang dijual di pasaran, kemudian kita coba uji dulu seperti apa kemampuannya, baru kemudian bongkar di reverse engineering, contek persis saja, nggak usah di ini dulu, bikin persis bisa nggak? Bisa sama dengan yang hasil pembelian tadi. Nah, itu contoh-contoh topik yang bisa kalian ambil dengan bimbingan saya. Dan seperti biasa, saya biasanya dicatat sama Bu Indri sekitar 5 mahasiswa. Saat ini saya masih punya 2 mahasiswa, 1 akan lulus juga dalam minggu depan. 1 lagi masih milih nanti bulan Maret. Jadi kalau terisi paling slotnya 3-4 gitu. Saya kira mungkin itu saja, karena di saya TA lebih banyak aplikatif, ya, langsung berhubungan dengan kebutuhan yang ada di depan mata. Jadi hasilnya itu langsung akan dipakai. Saya juga dengan Pak Putro dan Bu Indri kerjasama juga untuk pengembangan dual fuel di truk. Saat ini kami menangani truknya milik Patra Niaga yang akan dikonversi menjadi dual fuel, karena secara keekonomian itu biaya operasi rupiah per kilometernya bisa turun cukup banyak. Mungkin itu saja Pak Ari, secara singkat saja. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Trius. Yang berikutnya Pak Jonet. Setelah Pak Jonet, Pak Nengah. Oke, terima kasih Pak Ari. Saya langsung share screen saja ya. Silakan Pak Jonet. Semoga jaringannya. Oke, sudah kelihatan? Sudah kelihatan. Oke, terima kasih Pak Ari. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya, adik-adik, bapak-bapak, dan Bu Indri, dan yang lain. Jadi saya cuma akan cerita sedikit ini, karena saya harus menggabungkan, katanya Pak Ari harus mengerucut. Jadi apa yang saya lakukan selama ini, saya bikin sebagai development of direct use of geothermal and solar energies. Nah, kalau kata Bu Indri, mestinya mahasiswa ataupun ini sudah menonton videonya. Jadi bagian pertama yang saya lakukan ini adalah mengenai direct use dari geothermal. Jadi secara umum apa yang dilakukan di direct use ini selain bisa dilihat berdasarkan temperatur yang dihasilkan oleh panas bumi, ya, mulai dari di sini biasanya disebut Lindal diagram. Ini mulai dari suhu di 38 derajat Celcius sampai dengan 204 derajat Celcius, ya. Ini bisa dilihat. Nah, kenapa juga yang berikutnya adalah passive cooling? Ya, kenapa saya masuk ke solar energi passive cooling? Itu adalah karena awalnya di direct use, di pemanfaatan langsung panas bumi ini pasti akan terkait dengan panas matahari. Ya, jadi aplikasi sebagai contoh misalkan pengeringan ikan misalkan, ya, pengeringan ikan menggunakan sumber panas bumi. Nah, itu pasti tidak akan lepas dari adanya solar energi. Ya, jadi kenapa saya masukkan kedua itu adalah seperti itu. Nah, namun dalam solar energi ini saya juga mulai mengerucutkan mengenai passive cooling. Ya, jadi kalau tadi Pak Yuli cerita tentang bahan PCM gitu ya. Nah, saya lebih ke arah struktur, ke arah arsitek, ke arah bentuk. Ya, sebagai contoh di sini di gambar yang bisa dilihat, contoh misalkan di atas di sini di atas loteng ada lubang gitu ya, kita ingin melihat berapa banyak panas yang dibuang, yang bisa dibuang melalui dengan adanya bukaan di atas tersebut. Atau misalkan adanya overhang, ya, adanya kalau kita di rumah-rumah pasti ada bagian yang memang digunakan untuk menahan panas ataupun shading gitu ya, ataupun panas ataupun hujan, ya. Jadi saya lakukan di passive cooling condition udara ini adalah lebih ke arah bagaimana bentuk struktur ini membantu supaya tingkat comfortability dalam ruangan ini lebih baik, ya.
Kemudian bagian yang ketiga yang saya lakukan ini adalah mengenai mikrofluida. Ya, jadi ini kalau yang sedang tren sih sebetulnya nano. Cuma saya melihat kok nggak ada yang mikronya, nggak ada yang mikirin gitu ya. Jadi kalau nano sudah sangat kata yang sangat sakti gitu ya, sangat sering dibicarakan, namun sering dilupakan di antara makro dan nano itu ada mikro ya. Nah, jadi ini adalah gambaran beberapa contoh aplikasi mikrofluida gitu ya, mulai dari di sini ada close channel, ada open microfluid, ada two-phase droplet mikrofluida ya. Jadi 3 hal ini yang saat ini saya fokuskan dalam penelitian saya. Nah, kemudian di slide terakhir ini ada potential further studies yang berdasarkan apa yang sudah dilakukan oleh mahasiswa yang terdahulu gitu ya. Sebagai contoh, kita juga mengembangkan software ya, baik itu dengan web based dan Android based ya, terutama untuk direct use application ya. Jadi cita-citanya sih sebetulnya supaya petani, misalkan petani peternak ikan gitu ya, bisa menggunakan HP untuk mengukur bagaimana suhu kolam ikan yang mereka punya ya, berdasarkan misalkan jumlah sinar matahari yang datang terutama di siang hari, kemudian bagaimana mereka harus adjust untuk jumlah air gitu ataupun jumlah air panas yang perlu disuplai ke dalam kolam ya. Jadi memang penggunaannya diharapkan bisa digunakan oleh para orang awam ya, bukan tidak hanya lulusan S1 namun juga petani misalkan bisa melihat berapa pertumbuhan tanamannya, bagaimana apakah sinar matahari sudah cukup atau tidak ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua misalkan flow visualisasi dan pressure drop study of fuel line inside injector. Ini kerjasama juga dengan Pak Iman gitu ya. Kita sudah melihat terutama kayaknya menuju nano fluids ya, seperti itu menggunakan bahan bakar nabati. Ya, namun juga seperti tadi Pak Yus bilang gini udah masuk ke sunset gitu ya. Apakah nanti bahan bakar BBM gitu ya, bahan bakar minyak itu masih akan ada, kita juga belum tahu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah studi dari droplet development and or stability ya. Ini dilakukan juga terkait dengan bahan bakar, bagaimana bahan bakar itu bila diteteskan, kita ingin melihat bagaimana droplet development atau stability nanti terakhirnya mempengaruhi kinerja dari engine ya. Kemudian juga ada efek kavitasi di dalam microchannel pressure drop ya. Ini sebetulnya terkait dengan sistem injection dari bahan bakar ya. Kalau mahasiswa punya motor, punya mobil, itu tentunya sebelum masuk ke dalam ruang bakar ada injektor ya. Nah, di dalam sanalah yang kita ingin lihat efek dari kavitasi. Kavitasi itu adanya bubbles gitu ya, adanya gelembung-gelembung di dalam sebelum di-spray ke dalam ruang bakar. Kemudian yang berikutnya adalah sistem kontrol. Ini juga saya melihat ada potensi karena tadi saya sebutkan di sini sistem kontrol dari misalkan micro heat exchanger for direct use application ya. Jadi direct use terutama yang geothermal ini banyak perlu adanya heat exchanger ya. Kita tidak bicara heat exchanger yang bentuknya raksasa seperti di power plant gitu ya, yang besar. Kita bicara heat exchanger yang bentuknya kecil-kecil gitu ya, yang mungkin akan menggunakan tadi saluran mikro ya, saluran-saluran yang kecil gitu ya, yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah penukaran panas ya. Kemudian yang terakhir misalkan ini adalah contoh tadi overhang. Overhang adalah untuk shading, untuk menahan panas gitu di bangunan ya, untuk room comfort ya. Saya kira itu Pak Ari yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Jonet.
Yang berikutnya Pak Nengah. Setelah Pak Nengah, Pak Nathan. Mohon bersiap. Silakan Pak Nengah. Ya, baik Pak Adi, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat pagi Bapak-Bapak anggota KKKE. Selamat pagi juga Bu Indri. Dan selamat pagi untuk adik-adik mahasiswa semuanya. Saya akan share screen dulu. Sebentar. Oke, apakah sudah bisa terlihat Bapak? Sudah, Oke. silakan Baik, lanjut. ya. Baik, saya akan langsung saja mengenai topik-topik tugas sarjana yang dapat saya bimbing sesuai dengan lab kami ya, lab mesin-mesin fluida bersama Pak Priyono. Nah, ada pun beberapa topik tugas sarjana mungkin yang dapat kami bimbing adalah sebagai berikut ya. Pertama, secara umum analisis, simulasi, eksperimen aliran fluida ya, baik itu internal flow, external flow dan lain-lain. Jadi secara umum, sebagai contoh misalkan dulu pernah ada mahasiswa yang ingin mempelajari drag yang terjadi di sekitar mobil Rakata begitu. Jadi dalam hal ini yang dipelajari adalah bagaimana mendapatkan geometri atau bentuk dari mobil Rakata tersebut yang memiliki koefisien drag yang paling rendah. Itu sebagai contoh kira demikian. Nah, kemudian berikutnya mengenai perancangan, simulasi, pembuatan, dan pengujian mesin-mesin fluida, khususnya pompa, kemudian turbin air, atau juga yang lain ya, ada kompresor misalkan ya. Nah, di sini tentunya tidak semua mahasiswa harus merancang, mensimulasikan, membuat, dan menguji. Tetapi kita lihat nanti bisa saja seorang mahasiswa hanya merancang dan mensimulasikan ya, atau juga membuat modelnya, kemudian menguji dan sebagainya. Beberapa tahun belakangan ini kami fokus pada perancangan dan pengembangan turbin air dengan head yang rendah atau low head water turbine yang headnya mungkin di bawah 5 meter begitu. Nah, di sini kita mencari turbin yang memiliki efisiensi tertinggi yang bisa kita terapkan untuk low head tadi. Nah, di samping itu juga kita juga kembangkan mengenai turbin yang terintegrasi dengan generator. Jadi dalam hal ini antara turbin dan generator menjadi satu unit ya. Jadi rotornya turbin itu sekaligus menjadi rotornya generator begitu. Nah, sehingga nanti didapatkan konstruksi yang kompak gitu ya. Kemudian juga diharapkan harganya menjadi akan lebih murah ya. Nah, untuk ini kami bekerja sama dengan LIPI atau sekarang BRIN ya, terutama dalam pengembangan generatornya ya. Nah, kemudian topik berikutnya adalah kami juga meneliti mengenai pemanfaatan pompa sebagai turbin atau pump as turbine. Nah, dalam mendesain suatu pembangkit listrik tenaga air ya, apakah Pak Eko Hidro atau Nggak apa-apa. Nah, di mana dalam perencanaan pembangkit listrik tenaga air itu salah satu komponen yang diperlukan adalah turbin ya, turbin air. Nah, biasanya untuk turbinnya kita pesan ya. Jadi dalam hal ini bahwa turbin itu dibuat secara spesifik, secara custom ya, sesuai dengan kondisi kerja yang diharapkan. Nah, ini tentunya akan memakan waktu yang lama, kemudian juga biaya ya, harga mungkin yang lebih mahal. Nah, dalam hal ini kita memanfaatkan pompa sebagai yang dibalik fungsinya menjadi turbin air. Nah, di mana pompa ini sudah diproduk secara massal ya. Jadi artinya ketersediaan di pasaran itu sudah banyak, kemudian juga harga mungkin bisa kita harapkan lebih murah. Nah, tetapi sampai saat ini kami belum memperoleh suatu khususnya kurva karakteristik turbin yang dari pompa ya. Jadi kalau karakteristik pompa sudah tersedia ya di pasaran, sudah mudah kita dapatkan. Nah, tapi bagaimana kalau pompa tersebut kita ubah menjadi turbin? Nah, seperti apa karakteristiknya? Nah, ini yang sedang kita coba kita pelajari ya. Bagaimana kita membuat
kurva tersebut dan sebagainya. Nah, itu juga bisa kita jadikan topik tugas akhir ya. Nah, berikutnya ada mengenai penyimpanan energi. Jadi tadi Bapak-bapak sebelumnya juga membahas mengenai penyimpanan energi ya dalam bentuk hidrogen dan lain-lainnya. Nah, di sini kita coba memanfaatkan pompa sebagai penyimpan energi atau dikenal dengan pump storage. Nah, jadi energi-energi yang berlebih dari pembangkit ya itu kita gunakan untuk memompa air sehingga akan berubah menjadi energi potensial. Nah, nanti setelah diperlukan maka energi potensial tersebut maka kita ambil lagi menjadi energi mekanik melalui turbin. Nah, di mana alat yang digunakan itu adalah satu, jadi bisa sebagai pompa, bisa sebagai turbin. Nah, permasalahannya adalah bahwa ternyata loss-nya ya itu masih cukup besar ya. Jadi pertama kita lihat kalau dari energi listrik kita jadikan energi potensial itu mungkin sudah hilang 15-20% gitu ya. Kemudian selanjutnya dari energi potensial kita ubah lagi menjadi energi mekanik gitu ya, melalui turbin. Nah, hilang lagi sekitar 15-20% bahkan lebih. Nah, jadi dalam hal ini efisiensinya masih rendah. Nah, ini yang kita coba bagaimana kita meningkatkan ya efisiensi pompa maupun turbinnya. Nah, ini terkait sebenarnya dengan topik nomor 2 tadi, perancangan ya. Bagaimana kita merancang pompa turbin sehingga efisiensinya kita dapatkan tinggi begitu. Nah, berikutnya adalah sistem ya. Kita juga membimbing mahasiswa yang tertarik atau ingin mengerjakan tugas sarjana mengenai sistem pemompaan atau pumping system. Nah, di sini jadi yang kita desain itu adalah sistemnya, bukan pompanya, bukan pipanya dan sebagainya, tapi suatu kesatuan, suatu sistem. Sebagai contoh misalkan sistem distribusi air bersih, ya, mulai dari bagaimana menghitung kebutuhan jumlah air bersih, bagaimana memilih diameter pipa, kemudian bagaimana menghitung losses yang terjadi atau menghitung head pompa yang diperlukan, bagaimana memilih head pompanya, dan juga dari sisi ekonomi juga kita masukkan di situ. Nah, untuk topik yang nomor 5 ini biasanya kami bekerja sama dengan lab lain ya, khususnya di lab perancangan ya, terutama untuk menganalisis mengenai kekuatan pipanya, tumpuannya di mana dan sebagainya. Jadi kami atau saya itu hanya dari sisi aliran saja ya, terutama bagaimana menentukan diameter pipa, kemudian menghitung losses dan menentukan pompa yang sesuai. Nah, seperti itu. Nah, kemudian merancang sistem pembangkit, khususnya pembangkit tenaga air ya, tenaga hidro. Nah, jadi tidak hanya merancang turbin, tetapi sistem. Nah, mulai dari studi kelayakan, misalkan ya, bagaimana mendesain komponen-komponen suatu pembangkit, pembangkit mikrohidro misalkan, pemilihan turbin dan sebagainya. Nah, ini biasanya sering saya bekerja sama dengan Pak Cakim ya, untuk mengerjakan topik yang khususnya untuk perancangan PLTMH gitu ya. Nah, di mana yang kita berikan ke mahasiswa ini adalah tugas untuk mendesain suatu sistem. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Pak Ari. Terima kasih banyak atas waktunya dan juga terima kasih atas perhatian ada di mahasiswa semuanya. Saya akhiri. Silakan Pak Ari, saya kembalikan lagi Pak Ari. Terima kasih Pak Nengah. Yang berikutnya Pak Nathan Nail. Silakan Pak Nathan Nail. Oke, suara saya kedengaran ya? Sudah kedengaran Pak. Oke. Meskipun serak sedikit. Pak, serak. Putus-putus, saya nggak tahu. Ya, oh, ya? Silakan Pak Nathan. Oke, mungkin kurang keras ya ngomongnya. Saya dekatkan mic. Suara geluduk-geluduk Pak Nathan. Hah? Ya, jangan dipegang. Suara geluduk-geluduk. Geluduk-geluduk dipegang karena goyang. Sebentar. Ya. Oke, mungkin Anda teriak gimana? Oke. Oke, Pak. Selamat pagi, rekan-rekan dosen dan adik-adik mahasiswa. Saya tidak menyiapkan slide khusus karena yang saya akan sampaikan tidak terlalu banyak juga kelompoknya sebetulnya. Intinya sebagian besar tugas-tugas akhir yang saya berikan ke mahasiswa itu adalah hitung-hitungan teoritik, spesifiknya lebih kepada CFD. Namun demikian dalam perjalanan waktu di bagian-bagian akhir saya jumpai ketika kita mengaplikasikan CFD untuk cukup banyak persoalan-persoalan yang sehari-hari kita jumpai, itu kita kekurangan data-data
yang nanti saya akan jelaskan ya, terutama dalam menyangkut proses-proses misalnya pengeringan atau proses-proses yang terkait dengan bulk material atau material curah ya, seperti biji-bijian. Itu kita memerlukan parameter-parameter karakteristiknya ya. Begitu juga pada perhitungan AC, nanti saya akan coba jelaskan. Jadi intinya sebagian besar yang saya lakukan selama ini yang sudah berjalan praktis CFD. Tapi ada kebutuhan yang saya sebutkan tadi, sehingga di depan itu saya berencana akan melakukan beberapa yang mengarah ke pengujian, tapi yang sederhana, yaitu pengujian beberapa parameter atau lebih tepatnya mungkin untuk mengetahui karakteristik material-material yang akan mengalami proses ya, baik menyangkut aliran fluida di sekitarnya maupun dalam proses pengeringan. Intinya itu. Nah, terkait dengan CFD yang cukup banyak sudah dilakukan dan saya pikir mempunyai potensi yang cukup banyak ke depannya juga, yaitu simulasi untuk kondisi ruangan yang menggunakan AC maupun ventilasi secara umum. Ya, di situ kita bisa melihat dengan bantuan CFD kita bisa melihat aliran-aliran udara di dalam ruang itu, ya, berapa waktu tinggalnya, bagaimana distribusi di dalam ruangan, baik dari sudut temperatur, kelembapan, dan lain-lain. Nah, contoh yang mungkin spesifik di sini adalah penempatan unit-unit pendingin, ya, terutama indoor unitnya, apakah itu dalam bentuk difusornya dan sebagainya. Itu sangat menentukan nanti distribusi aliran di dalam ruang. Nah, itu sangat dengan bantuan CFD kita bisa melihat dengan sangat jelas bagaimana penempatan yang terbaik. Namun demikian, hitungan paling sederhana dengan sistem AC itu biasanya dilakukan terutama dengan Fluent misalnya, kalau kita tidak mau terlibat terlalu jauh sampai menulis bagian program, atau istilah di Fluentnya mungkin UDF ya, User Defined Functions, sebetulnya subroutine kecil yang kita tanamkan di software Fluent tersebut ya. Nah, kalau kita mau menghindari itu, maka kemampuan kita untuk menghitung itu relatif terbatas ya. Biasanya yang banyak sekali dilakukan orang itu hanya melihat temperatur ya, tidak mengikut sertakan kelembaban. Nah, di situ keterbatasannya. Jadi kami artinya beberapa mahasiswa dan saya itu sudah beberapa kali mencoba menerapkan perhitungan dengan memperhitungkan kelembapan juga. Cuman kendalanya di sini kalau kita melibatkan kelembapan itu kita memerlukan perhitungan-perhitungan untuk menghitung kondensasi di dalam si evaporatornya itu. Artinya di sekitar evaporator seperti kita ketahui ketika udara itu kembali ke dalam evaporator, dia pasti mengalami kondensasi. Nah, perhitungan di situ akan memakan banyak sekali resources kalau kita mau masukkan ke dalam Fluent. Nah, artinya kita harus bisa mempunyai model tersendiri untuk menghitung di luar Fluent secara mudah bagaimana udara yang masuk ke dalam daerah evaporator dan nanti dikembalikan ke ruang dari evaporator. Nah, itu kendalanya. Nah, jadi pada saat ini kami ada satu mahasiswa yang sedang berjalan tugas akhirnya yang saya bimbing itu untuk memodelkan itu dengan diharapkan hasilnya itu bisa diimplementasikan, ditanamkan dalam tanda petik ke dalam Fluent dengan relatif mudah ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian untuk aplikasi-aplikasi yang lain itu sebetulnya cukup banyak dengan Fluent ya. Kita juga bisa melihat yang sudah pernah dilakukan beberapa kali ya, yaitu hambatan aliran pada kendaraan ya. Baik kendaraan yang memang didesain untuk diperkirakan akan mengalami drag yang cukup signifikan dan sangat perlu diperhatikan misalnya pada mobil balap ya.
beberapa tahun yang lalu ada seorang mahasiswa yang melakukan analisis itu, ya, jadi hambatan aliran pada kendaraan mobil balap yang HMM yang diikutkan waktu itu ke Shell Eco Marathon. Ya, itu pernah dilakukan. Di samping itu juga ada mahasiswa yang melakukan studi terhadap trek kendaraan sesuai dengan jenisnya. Ya, untuk truk misalnya diperhitungkan juga beberapa modifikasi yang bisa dilakukan pada truk, misalnya pada penambahan bukan struktur, lebih kepada panel-panel di sisi kiri kanan truk itu untuk mengurangi drag kendaraan. Begitu juga pengaruh bentuk kontur di sekitar kabinnya itu bisa diubah dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu bisa dilakukan baik untuk truk, kemudian juga sudah dilakukan untuk mobil sedan, bentuk-bentuk mobil yang berbagai jenis itu juga coba disimulasikan untuk mendapatkan gambaran mengenai nilai-nilai koefisien drag kendaraan tersebut. Kemudian tadi saya sudah sampaikan ketika kami mengimplementasikan perhitungan fluent untuk beberapa proses, misalnya yang terakhir ini kami melakukan untuk proses pengeringan jagung dan mungkin ada proses pendinginan di sana terlibat, ya. Jadi satu kendala yang dijumpai yaitu karena dalam perhitungan demikian kita memerlukan analisis yang melibatkan bulk material, ya. Nah, kalau terjadi bulk material seperti itu, misalnya dalam keadaan sebagai fixed bed sekalipun, ini kondisi yang paling mudah sebetulnya. Sebagai fixed bed itu melibatkan koefisien drag, ya. Kalau dalam fluent atau kebanyakan tipe-tipe CFD itu dimodelkan sebagai porous media. Nah, di situ diperlukan beberapa karakter, ya, parameter-parameter yang harus dimasukkan ke dalam fluent. Nah, info itu ternyata sangat sulit diperoleh di luaran, ya. Jadi kita perlu melakukan juga sebetulnya pengujian sederhana untuk menghitung koefisien beda tekanan untuk ketebalan fixed bed tertentu, ya. Jadi hal tersebut perlu dilakukan. Mungkin sasaran utamanya nanti adalah pada komoditas produk-produk pertanian yang khas Indonesia, mungkin yang tidak terlalu umum di luar, atau kalaupun di luar wilayah penyebarannya relatif terbatas. Salah satunya misalnya kacang hijau gitu, ya, saya pikir akan lebih terbatas itu, apalagi kacang-kacangan yang spesifik Indonesia itu mungkin akan lebih relevan lagi, ya. Namun demikian untuk jagung sekalipun misalnya yang saya coba amati itu infonya sangat sulit diperoleh masih, ya. Walaupun kita nggak tahu komoditas jagung itu cukup luas penyebarannya, ya. Namun data-data seperti itu relatif terbatas. Kebanyakan mereka mempunyai mungkin perusahaan-perusahaan besar, tapi mungkin tidak dipublish, ya, karena mereka punya kepentingan terutama yang memproduksi alat-alat pertanian dan proses pasca panen, ya. Nah, jadi saya pikir untuk tahap ini kita harus melakukan sesuatu, ya. Jadi yang saya pikirkan ini rencana ke depan dalam waktu yang mungkin tidak terlalu panjang, mungkin akan dicoba membangun alat untuk menguji mendapatkan parameter-parameter tersebut, ya. Kondisi sekarang kelihatannya sudah mulai memungkinkan karena kita sudah bisa kembali masuk kampus, kita bisa melakukan pengujian di kampus dengan peralatan yang sederhana. Di samping itu juga saya amati sistem data akuisisi sekarang sudah sangat maju, ya, sehingga kita bisa memperoleh cara-cara mungkin untuk tingkat ketelitian yang tidak terlalu tinggi. Sebelumnya kita bisa memperoleh dengan membeli chip-chip tertentu dengan harga yang katakanlah sangat murah saat ini, sehingga sangat memungkinkan untuk melakukan eksperimen dengan biaya yang murah sehingga kita bisa biayai dengan biaya sendiri, artinya tidak harus dikaitkan dengan proyek, ya. Nah, mungkin itu dalam arah pengujian.
kepada produk-produk untuk proses-proses ya, nanti untuk pengeringan ya, untuk aliran transportasi, materi bulk dan sebagainya ya, itu saya rasa bisa dilakukan. Di samping itu ada topik-topik yang sifatnya lepas ya, lebih kepada hobi mahasiswa. Contoh ekstrimnya sekarang saya membimbing satu orang mahasiswa yang hobinya itu main bola, sepak bola. Jadi ketika saya tawarkan punya ide, lalu yang bisa dilakukan, lalu dia terpikir untuk menghitung drag pada bola sepak itu. Ya. Jadi pengaruh permukaan, motifnya itu kan dalam perkembangan zaman ternyata berubah-ubah, teksturnya juga berbeda, ya. Sehingga proyek dia sekarang yang sedang berjalan ingin mencari tahu bagaimana propulsion drag di permukaan bola itu akibat tekstur yang berubah-ubah. Nanti ketika dia bergerak dalam modus yang juga berbeda-beda, misalnya ditendang dengan berputar, spin dalam arah tertentu, lalu bagaimana pengaruhnya, karena kita tahu nanti akan ada dampak gaya-gaya ke arah samping dan sebagainya. Kira-kira itu garis besarnya dari saya. Kemudian saya kembalikan ke Pak Ari. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Nathan. Saya rasa dosen yang hadir hanya itu, tadi ada Rofi, dan Isnain, tapi hanya ngintip saja kemudian undur diri lagi. Sementara yang lain Pak Panji sedang berduka, Pak Arif sedang rapat di rektorat, Pak Putro ada dan Pak Isnain, Pak Arif. Oh, Isnain Aliman ya, sebentar. Putro sama Gea sedang sidang. Isnain mau cerita apa? Enggak usah Pak. Ya, oke. Baru selesai Jumatan di sini Pak. Oh iya, oke. Kita juga akan segera Ya, Jumatan. lebih dulu di sana. Ya baik. Jadi meskipun jadi mahasiswa tetap rapi, Isnain. Iya, mohon maaf. Oke, saya kembalikan ke Bu Indri. Silakan Bu Indri untuk mungkin ada apa yang ingin ditanyakan oleh mahasiswa. Saya kembalikan ke Bu Indri. Silakan Bu Indri. Halo Indri. Ya Bu Indrinya mungkin. Ya mungkin Pak Biji aja. Biji aja yang mimpin moderator untuk yang mau nanya. Silakan J. Ya, silakan bertanya. Kalau tidak ditanya nanti. Raja, silakan Raja. Silakan ke siapa saja yang tadi. Baik. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya izin bertanya untuk Pak Nengah ya Pak. Untuk yang tadi Pak Nengah ceritakan itu kan ada perancangan untuk sistem yang PLTA itu ya Pak. Maksud saya ingin bertanya apakah memungkinkan untuk sistem berupa seawater reverse osmosis ya Pak? Untuk pengolahan air laut menjadi air tawar. Soalnya saya sendiri mungkin ada perusahaan yang sekarang sedang melakukan revitalisasi dan mungkin bisa ada bantuannya gitu Pak buat tugas saya. Terima kasih Pak. Oke, gimana Pak Firman? Saya langsung jawab aja atau bagaimana Pak Firman? Ya, monggo silakan Bapak. Langsung jawab ya. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik. Tadi dari siapa nih? Dari Raja Pak. Raja ya. Oke, makasih atas pertanyaannya. Oke, jadi untuk desain dari sistem ini ya, ini RO ya melalui mengubah air laut menjadi air tawar ya. Nah, ini kan artinya tidak melibatkan hanya bidang konversi saja begitu ya. Mungkin ada juga konstruksi dan sebagainya. Nah, jadi bisa saja sih jadi topik tugas akhir, tapi yang bimbing bukan saya saja begitu ya. Coba nanti dijajaki dengan pembimbing yang bidangnya lain ya, terutama dari konstruksi. Sebagai contoh misalkan di lab perancangan misalkan ada Pak Bagus di situ ya. Nah, di mana Pak Bagus sendiri juga memang bergerak di bidang pengolahan air ya. Nah, coba nanti diskusikan dengan beliau juga gitu ya. Barangkali nanti bisa kita bimbing bareng begitu ya. Karena sebelumnya memang sering saya dengan Pak Bagus terutama untuk mendesain suatu sistem distribusi air bersih ya.
Jadi di sini melibatkan pompa, melibatkan pipa-pipa, ya, melibatkan juga struktur dan sebagainya. Saya kira bisa saja, tapi nanti kita coba bicarakan lagi lebih detail ya, ya Raja ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sekian dari saya. Silakan Pak Firman, saya kembalikan lagi. Ya, selanjutnya ada pertanyaan lain. Misalnya nanti duduknya di mana Pak? Ada yang nggak tahu nggak ini dosennya duduknya di mana gitu? Boleh juga ditanya. Duduk di kursi. Nanti saya dapat kursi nggak Pak gitu atau gimana gitu? Fasilitas labnya apa aja gitu? Nggak ada yang nanya. Honornya berapa? Nggak ada yang nanya Pak. Ya Pak. Honornya berapa gitu? Kalau nggak dapat honor nggak jadi. Nggak jadi lulus dong Pak. Ada lagi pertanyaan? Bu Indri, mungkin udah monitor. Saya juga nggak tahu flow-nya gimana ini. Setelah ini. Indri tidak ada. Atau Bapak-Bapak ada yang... Oh ya mungkin saya tambahkan sedikit ya. Tadi kayaknya belum saya lupa sampaikan titipan dari Pak Prihadi kalau anak tingkat 4 ini kan ngambil sistem instalasi mekanikal yang di dalamnya ada sistem pemadam kebakaran, terus ada juga sistem pengondisian udara juga. Nah, itu bisa juga ke Pak Prihadi yang kebetulan hari ini tidak bisa hadir ya. Jadi beliau juga banyak tugas akhirnya perancangan distrik cooling dan lain sebagainya itu juga banyak yang mengambil ke Pak Prihadi. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Ada lagi? Saya usul Pak Ari membahas tentang tadi kan disinggung di awal katanya rektor susah. Ya, barangkali aja ada yang mau bertanya rektor susah atau enggak gitu. Enggak. Barangkali. Terus mau ditambahin. Jadi ya, kalau bilang nanti ada yang bilang memang susah, Pak Toto juga nggak akan mudahkan kan Pak ya. Ya definisi susah itu biasanya mahasiswa ini menurut anggapan saya ya, kalau salah coba dibantah, dibenerin ya, bahwa mahasiswa itu kurang tekun belajar sehubungan dengan karakter mata kuliah konversi energi. Mata kuliah konversi energi itu harus tekun dari awal, itu harus dimengerti karena merupakan konsep. Kemudian bab berikutnya itu adalah berdasarkan konsep-konsep bab sebelumnya. Jadi kalau main tembak nggak belajar, tahu-tahu bab 10 gitu, ya kemungkinan besarnya jadi bingung gitu ya. Nah, mengenai rektor juga gitu, karena rektor itu di bagian termonya maupun perbedaan panasnya itu tidak mulai dari awal. Dianggapnya kan sudah ngambil termo dasar. Perpannya juga perpan 1 ya. Jadi siap aplikasi. Ya, siap aplikasi lah. Jadi pada saat mengambil perpan 1 mestinya dimengerti ya. Bukan hanya ngejar lulus ya. Karena kalau ngerti itu asik kok itu ya. Asik proses apa yang ada di alam itu bisa dibongkar dan rahasianya. Itu kira-kira ya. Ya, ada tambahan dari Pak Nathan, koordinator mata kuliah rektor. Silakan. Kalau rektor saya pikir adik-adik mahasiswa ini angkatan 2019 sudah pengalaman ya. Nah, jadi pesan saya ya itu, nasihat Pak Toto itu coba di flashback buat evaluasi, terutama yang kemarin sudah ambil ya. Coba dicocokkan, kok enggak sudah dilakukan belum yang disampaikan Pak Toto ya. Kalau ternyata belum, jangan-jangan itu yang harus diperbaiki. Gitu ya. Ada yang supaya sukses. Terutama yang belum lulus ya. Kalau yang udah lulus ya selamat lah gitu ya. Ada yang angkat tangan tuh masih. Ada yang angkat tangan. Pak Nathan juga. Siapa?
Nathan. Oh, Nathan. Nanya ke Nathan juga kah? Nathan. Iya. Ya. Silakan Nathan sampaikan. Selamat pagi, nama saya Nathan, 19073. Saya sebenarnya pengen nanya ini sih, kan dari tadi saya pengen nanya ke semua dosen sebenarnya. Kan dari tadi kalau saya perhatiin, TA yang ada ini kebanyakan penelitian, kebanyakan adalah riset yang akan implementasikan ke depannya, misalkan 2030, 2040 dan seterusnya. Untuk KK Energi ini sendiri ada nggak sih sebenarnya yang kayak misalkan TA-nya nih bareng sama industri, jadi TA-nya mungkin masalah-masalah yang ada di industri langsung, jadi mahasiswa ini mungkin dikirimkan ke industrinya, habis itu proyek di sana, dan balik lagi ke sini untuk langsung sidang, untuk bimbingan, dan lain-lainnya. Seperti itu sih pertanyaannya. Terima kasih. Iya, tadi salah satu contohnya Pak Trius ya, itu sudah ada. Kalau tadi dia nguji langsung di industri, itu mesinnya, karena industrinya tidak mungkin dibawa ke mari. Kemudian ada beberapa, misalkan, kalau memang mau di industri itu masalahnya kalau kita kirim ke sana, ya kita harus juga punya pembimbing di sana yang bisa mengawasi Anda begitu. Jadi harus ada kerjasama. Tapi kalau tertarik dengan itu, kita bisa pikirkan, nah kenapa teman-teman tadi mengungkapkan topik-topik penelitian, karena kita tidak ingin memberatkan mahasiswa. Jadi mahasiswa tugas akhirnya itu ikut di dalam penelitian yang hibahnya sudah ada gitu. Pada dosen-dosen itu mendapat hibah penelitian, ya. Jadi mahasiswa tugas saya dilibatkan di situ supaya tidak lagi memerlukan biaya untuk eksperimen, untuk yang lain-lainnya, semuanya sudah disediakan oleh hibah penelitian. Itu kalau pengertian saya seperti itu, yang dulu-dulu juga seperti itu. Kalau saya dulu nyari sendiri gitu ya, dananya untuk bikin alat eksperimen di lab, tapi sekarang karena dosen-dosennya sudah punya hibah penelitian, ada topik-topik yang ditawarkan ke mahasiswa. Ya, jadi misalkan kalau ke industri nanti, siapa yang nanggung biaya transportnya, siapa yang nanggung biaya kosnya kalau di industri nanti, itu kan harus dipikirkan juga. Itu kalau menurut saya, silahkan ditambahkan yang lainnya. Ya, kalau berminat, saya dengan Pak Nathanael sedang asik ini membuat pengering jagung, ya, itu langsung dibiayai oleh industri. Kalau Anda mau masuk, syaratnya adalah Anda memang siap membantu ya, tidak kami terus mengajarin dulu gitu ya, nanti jadi repot malah ya. Kalau nggak keberatan, saya ada videonya. Ya boleh, gimana? 1 menit, 2 menit untuk ditampilkan. Oh, videonya 4 menit. Oh ya, dilewat-lewat aja Pak. Oh ya. Share screen. Ini ya saya. Kedengaran nggak? Enggak ya? Suaranya pasti enggak, Pak Toto. Kecuali kalau mic-nya Pak Toto didekatkan ke speaker. Oh, ya sudah enggak usah beneran. Jadi ini ada tim dari Carun Pokpan itu minta tolong ITB untuk merancang dan mengembangkan pengering jagung. Gitu ya. Terus sampai pada jadi sudah dilihat sama Pak Jokowi. Oh, ini Jokowi ya. Terus kemudian kita kembangkan lebih lanjut dengan ITB. Nah, ini kerjasamanya, terus ini prosesnya. Hasilnya
hasilnya adalah peralatan yang memang targetnya untuk petani, ya. Nanti ada tiga jenis. Pertama, jenis yang kecil itu bisa masuk desa. Yang kedua, jenis sedang itu untuk koperasi misalkan, atau jenis yang jumbo, ya, gitu, ya. Gitu ya. Bentar. Nah. Ya. Nah, ini sedang ngomong-ngomong. Ini wakil dari Carun Pokpan. Terus ini adalah salah satu hasilnya. Nah. Ya, itu kira-kira. Ya, sekarang saya dengan Pak Nathan sedang terus di pembuatan secara komersial. Nah, mungkin saya tambahkan kalau itu ada honornya itu. Ya. Yang disampaikan Pak Toto itu ya. Ya, monggo mari. Itu Pak Nathan yang mau nyambung. Silakan Pak Nathan. Pak Toto udah. Nah, itu sebetulnya tadi kenapa tadi saya sampaikan, akhirnya saya tertarik dengan masalah-masalah mencari koefisien karakteristik untuk bulk material, ya. Karena di dalam proyek yang tadi Pak Toto sampaikan itu saya menjumpai kita sangat minim info di bidang itu, ya. Itu sebagai tambahan. Ya, jadi Pak yang Denater tadi sebetulnya ada ya. Jadi kalau bisa istrinya yang sudah kerjasama dengan ITB begitu supaya Anda tidak nombok malahan. Di beberapa prodi lain di ITB itu mereka melarang mahasiswa untuk terlibat di dalam proyek dari dosennya gitu, untuk mencegah supaya tidak dikerjain gitu. Tapi kalau Anda memang suka ya silakan ikut cari dosen yang punya kerjasama dengan industri supaya ada pembiayaannya, gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau sudah ke industri itu ada tanggung jawab profesional yang harus dipertaruhkan, gitu. Jadi dosennya juga sangat hati-hati untuk menugaskan mahasiswa siapa yang mampu, gitu, yang bisa membantu itu diseleksi dengan ketat. Pak Yuli mungkin ada tambahan mengenai hal ini? Ya Pak, sedikit. Tadi yang riset Termosifon tadi juga kerjasama dengan Indonesia Power. Jadi Senin nanti kami koordinasi karena nampaknya Indonesia Power berminat juga. Hanya memang ke industri ini adalah step yang berikutnya. Jadi maksud saya kalau kita riset di awal-awal biasanya belum bisa bareng industri. Kalau kita sudah agak siap teknologi yang kita kembangkan, baru bisa kita mengajak industri. Jadi memang tidak bisa sejak awal, tapi perlu berproses dulu di kita. Nah, kadang-kadang tugas saya tadi dalam rangka menyiapkan tadi, jadi tidak semuanya kerjasama dengan industri, tapi pada ujungnya sih kalau engineering ya harapannya memang bisa digunakan di masyarakat. Demikian Pak Ari, tambah dari saya Pak. Ya, mungkin ada yang ingin menambahkan lagi. Yang lain, Pak Cakim tadi banyaknya sekali yang kerjasama dengan industri ya Pak Cakim ya. Bukan industri namanya, pemerintah daerah atau mungkin juga organisasi non pemerintah begitu ya Pak Cakim. Saya masih sendirian Pak. Oh sendirian, jadi dibiayai sendiri oleh Pak Cakim ya. Iya. Biasa. Ya, jadi kalau mau ikut Pak Cakim silakan gitu ya. Tapi tadi hati-hati apakah semua di cover gitu oleh Pak Cakim dan sebagainya. Ya, makan bareng, transportasi bareng, nginep bareng. Ya. Ya, baik, terima kasih. Mungkin Bu Indri sudah muncul, saya kembalikan ke Bu Indri. Oke, terima kasih Pak Ari. Jadi adik-adik sekalian, itu adalah penjelasan dari kelompok keahlian konversi energi. Jangan lupa
sebagian besar dari dosen-dosen ini, bapak-bapak ini, soalnya nggak ada ibunya ya, Pak Ari ya, belum ada ibunya ya. Indri kalau mau pindah konversi energi, welcome gitu. Oke, nah bapak-bapak ini tadi Pak Fauzi juga udah bilang bahwa akan ada videonya di Reels yang kalian juga wajib untuk bikin sinopsisnya. Kemudian sinopsis itu akan dikumpulkan di EduNext dan deadline-nya tanggal 18 September sebelum tengah malam. Jangan lupa daftar untuk pemilihan dosen pembimbing di Si Pintar ya. Teman-teman sekalian sudah dibuka, nanti pemilihan dosen pembimbingnya akan dilaksanakan tanggal 16 hingga 18 September setelah diverifikasi sama tata usaha. Oke, kalau gitu Bapak-Bapak dari Konversi Energi, terima kasih atas waktunya 2 jam ini. Nanti kita ketemu lagi gosip-gosip ya. Pak Yuli udah ketawa-tawa aja tuh Pak Yuli. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Kalau fast track nggak usah. Kalau fast track nggak usah bikin resume. Terima kasih atas siang ini. Selamat siang. Jangan lupa makan siang. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Indri. Selamat siang, Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Sukses. Terima kasih, Bapak-Bapak. Izin lip ya. Selamat siang. Assalamualaikum.